Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya kelompok Ba'alawi menunggu-menunggu bagaimana statement dari Kiai Haji Maduddin, Gus Fuad Pleret, kemudian Dr. Manakem Ali, Kiai Haji Nur Iya, Tubagus Mogi, Gus Pakih, dan lainnya, termasuk juga Gus Abbas Buntet Cirebon. Kok tidak ada tema-tema yang baru? Tema-tema yang dibahas tentang nasab Ba'alawi, apakah sudah selesai pembahasan tentang nasab ini? Sementara dari sisi kajian DNA juga ya begitu-begitu saja. Ini saya lihat beberapa argumentasi dan pandangan-pandangan kelompok Ba'alawi, baik itu mukibinnya ataupun para bohir-bohirnya. Terus menunggu, dan menunggu, yang intinya seperti awal-awal yang pernah saya bilang, bahwa pembahasan ini akan menguap begitu saja, hilang begitu saja, dan selesai, kemudian orang lupa. Tapi tidak seperti itu sebetulnya. Pembahasan nasab ini masih terus berlangsung, pembahasan tentang temuan-temuan yang lain seperti pemalsuan makam, pembelokan sejarah, dan banyak sekali, itu tetap kita sorot terus dan tidak akan pernah berhenti. Dan Anda bisa lihat bagaimana Kiai Haji Maduddin sudah membuat sekian buku yang menulis tentang diskursus rungkatnya Ba'alawi. Artinya, secara dokumentasi kita jelas bahwa apa yang disuarakan oleh teman-teman YouTuber yang membahas tentang nasab ini tetap terarsipkan dengan baik oleh Kiai Haji Maduddin. Kemudian secara kajian DNA pun sudah dibuat sebuah buku dari Dr. Sugeng Sugiarto. Dan seorang filolog, Dr. Manakem Ali pun sudah menyusun beberapa buku mengenai rungkatnya Ba'alawi, baik dari sisi kajian yang internal maupun kajian eksternal. Jadi jangan dianggap bahwa diskursus ini atau pembahasan ini selesai begitu saja, menguap begitu saja. Itu jangan harap. Yang Anda pikirkan kelompok-kelompok Ba'alawi, mukibin dan para bohirnya berharap-harap seperti itu menguap begitu saja. Ini terlihat dari beberapa serangan-serangan yang diterima oleh para YouTuber sampai hari ini, termasuk dari akun Awi Kertapati. Banyak serangan-serangan dari beberapa kelompok-kelompok yang memang tidak mengendaki akun ini akan berlangsung lama pembahasannya mengenai klan Ba'alawi, dan itu sudah biasa kita alami seperti itu. Dan alhamdulillah akun Awi Kertapati sampai hari ini masih bertahan. Dan banyak-banyak juga yang mengatakan, kenapa tidak mau live dengan seorang YouTuber A, kenapa tidak mau live dengan YouTuber B, dan lain sebagainya. Yang itu masih konteksnya mereka yang saya pernah bikin konten, saya sebut sebagai mu'alaf Ba'alawi. Dan itu menurut saya tidak penting. Tidak penting untuk dibahas, tidak penting untuk dikaji, tidak penting untuk live bareng beradu argumentasi, karena yang kita hadapi bukan orang-orang yang berkompeten dalam bidang diskursus atau argumentasi mengenai nasab Ba'alawi. Meskipun saya juga bukan siapa-siapa, saya bukan orang ahli tentang nasab, tentang kitab, tentang DNA, dan lain sebagainya. Saya hanya YouTuber yang menurut banyak kelompok, terutama Ba'alawi, YouTuber receh, YouTuber murahan, mencari duit dengan cara mempropaganda, memfitnah, dan lain sebagainya. Kan begitu. Ya, itu tidak masalah. Dan tapi jangan harap bahwa argumentasi dari kelompok Ba'alawi bisa muncul di akun Awi Kertapati. Jangan harap. Karena admin sudah memfilter semua komentar-komentar yang tidak rasional, tidak masuk akal, menyudutkan, mengasumsi saya pribadi, dan menyerang atas nama pribadi. Sudah tidak mungkin akun-akun Ba'alawi yang dibuat oleh bohir-bohirnya dengan bayaran sekian saya nggak tahu, sudah berhenti menyerang akun Awi Kertapati Channel. Ya, ini dalam upaya bagaimana Awi Kertapati ini dianggap secara pembicaraannya beletak-beletuk, gagap, belepotan, dan lain sebagainya.
Sebetulnya setiap konten itu tergantung apa judulnya, tergantung apa temanya. Itu pasti pengaruh dengan penyampaian dialektikinya. Memang kadang-kadang belibet seperti yang tadi, dialektika kan itu wajar. Sengaja nih nggak saya edit karena memang proses pembuatan konten monolog seperti ini itu juga tidak segampang yang dibayang. Dan kenapa live saya hindari? Live itu menunjukkan kepribadian yang seolah-olah itu dibentuk atau di branding menjadi sebuah kekuatan yang seolah-olah kita punya sesuatu yang lebih. Padahal sebetulnya live itu adalah berbahaya menurut saya. Kenapa berbahaya? Kalau pembahasannya tidak kita jelaskan apa temanya, apa yang akan disampaikan, apa yang ingin diutarakan, dan apa outputnya, kita akan terkesan jadi seorang YouTuber yang ya tidak punya makna, karena kita hanya monolog, tidak ada dasarnya, parameter yang kita bicarakan itu apa. Makanya saya menghindari yang namanya live, kecuali memang live bareng tapi sefrekuensi, artinya yang satu ide, satu gagasan, satu tegak lurus bareng, yang satu pemikiran. Itu diskusi yang menarik. Kalau diskusi yang berlawanan, pro dan kontra, kita bukan sebuah media mainstream yang mencoba mempropaganda kepada publik bahwa setiap tayangan itu seolah-olah kita ada pro dan ada kontra yang menimbulkan konflik di para pemirsa. Padahal itu settingan semua. Tidak ada yang benar-benar itu murni mengalir dengan sendirinya, diskusi podcast yang apa adanya tanpa ada settingan. Kalaupun ada konflik yang langsung, bahkan itu seperti kayak mungkin pemukulan atau penyerangan yang kita lihat seperti mungkin Anda tidak lupa Munarwan kalau nggak salah ya, Munarwan atau siapa ya, ex FPI yang pernah menyiram kopi pada lawan bicaranya. Nah itu kan tidak semuanya seperti itu kejadian-kejadian langka, tapi intinya kalau live kemudian dibikin konflik seolah-olah itu settingan semua. Makanya saya hindari live kalau tidak ada yang pasti dibahas dan arahnya kemana. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.